Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Matematika akan membawakan materi tentang kecerdasan buatan. Adapun yang akan menyampaikan materi terdiri dari Siti Meliawati Suyatna, Cynthia Hana Widyaning Tias, Rifka Loros Lubis, dan Nahdiat Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meliawati Suyatna. Saya di sini sebagai pemateri 1 ingin menyampaikan materi tentang penjelasan kecerdasan buatan. Yang pertama, apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan, disebut juga Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan adalah suatu teknologi yang memanfaatkan kinerja perangkat elektronik untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang kedua ini pengertian menurut para ahli. Yang pertama, pengertian menurut Andreas Kaplan dan Michel Heilenin. Kecerdasan buatan adalah suatu kemampuan di dalam sistem untuk menafsirkan data dari eksternal. Tujuan kecerdasan buatan itu untuk mengajarkan tugas tertentu dengan teknologi yang fleksibel. Nah, yang kedua ini menurut John McCarthy, teknologi kecerdasan buatan adalah suatu kegiatan yang diterapkan pada teknologi untuk menirukan proses berpikir manusia, serta mendesain mesin untuk melakukan perilaku manusia. Nah, yang ketiga ini ada dari H.A. Simon. Menurut H.A. Simon, kecerdasan buatan adalah suatu instruksi dan aplikasi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan aktivitas yang dinilai cerdas oleh manusia. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini menurut Kussumawardi, kecerdasan buatan adalah suatu studi untuk membuat komputer bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh manusia, sehingga nantinya bisa menggantikan manusia. Saya Cynthia Hana sebagai pemateri 2 akan memaparkan materi tentang sejarah kecerdasan buatan. Sejarah perkembangan kecerdasan buatan dibagi menjadi beberapa periode yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, cikal bakal kecerdasan buatan pada tahun 1943 sampai 1955. Cikal bakal AI dikerjakan oleh McCulloch dan Pitts dengan neuron buatan yang menirukan cara kerja neuron manusia dengan logika proposisional. Yang kedua, kelahiran kecerdasan buatan pada 1956. McCarthy menginisiasi Dartmouth Workshop pada tahun 1956 yang melahirkan suatu nama bidang baru, Artificial Intelligence. AI berfokus menirukan kemampuan manusia seperti kreativitas, pengembangan diri, dan penggunaan bahasa. Yang ketiga, awal mula AI yang penuh antusias dan harapan besar pada tahun 1952 sampai 1969 merupakan tahap pengembangan aplikasi AI yang sukses jika dibandingkan dengan program komputer primitif. Banyak aplikasi AI yang berhasil sehingga memunculkan istilah evolusi mesin. Yang keempat, ada AI menjadi industri pada tahun 1980 sampai sekarang. Aplikasi komersial pertama menggunakan sistem pakar bernama R1 yang digunakan oleh perusahaan Amerika pada tahun 1982. Yang kelima, ada kecerdasan buatan menjadi disiplin ilmu pada tahun 1987 sampai sekarang. Dan yang terakhir, ada AI menampakkan diri di semua bidang pada tahun 1995 sampai sekarang. Sekian pemaparan materi tentang sejarah kecerdasan buatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifka Loros Lubis. Sebagai pemateri ketiga, akan menyampaikan materi tentang tujuan, manfaat, dan dampak buruk kecerdasan buatan. Yang pertama, ada tujuan. Adapun terdapat 3 tujuan dari kecerdasan buatan menurut Winston dan Prendergast pada tahun 1984. Yang pertama, ada membuat mesin menjadi lebih pintar. Tujuan utama dikembangkannya kecerdasan buatan yaitu untuk membuat suatu teknologi atau mesin menjadi lebih pintar, sehingga akan memudahkan pekerjaan manusia. Contoh gampangnya, bisa Anda lihat di komputer. Selain bisa untuk mengetik, komputer sekarang dikembangkan menjadi lebih pintar,
sehingga bisa untuk bermain game, mengedit video atau foto, serta bisa digunakan untuk banyak kegiatan manfaat lainnya. Yang kedua, memahami kecerdasan suatu mesin. Tujuan ilmiah dibentuknya teknologi kecerdasan ini ialah untuk membuat suatu mesin yang mampu memahami kecerdasan, seperti bisa memecahkan masalah dengan lebih cepat, lebih teliti, dan lebih efisien. Adanya AI ini tentu memudahkan semua orang. Yang terakhir, membuat suatu teknologi menjadi lebih berguna. Dari segi entrepreneur, kecerdasan buatan mampu membuat suatu usaha mendapatkan hasil lebih maksimal. Karena teknologi dengan AI akan mempermudah pekerjaan, suatu pekerjaan akan terasa lebih ringan dan bisa selesai dalam waktu yang cepat. AI juga mampu mengumpulkan dan menganalisis suatu data sehingga Anda bisa mengetahui peluang terbaru untuk bisnis Anda. Selanjutnya, ada manfaat. Yang pertama, manfaat dari kecerdasan buatan adalah meminimalisir kesalahan. Dengan adanya kecerdasan buatan, mampu mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, ada teknologi yang terdapat pada sistem keyboard, handphone, atau komputer. Salah satu teknologi yang dimiliki oleh keyboard adalah mampu membenarkan kesalahan yang kita tuliskan. Yang kedua, ada efisiensi pekerja. Dalam hal ini, bisa dijadi manfaat, tetapi juga kelemahan, karena dengan adanya kecerdasan buatan, bisa membuat perusahaan lebih sedikit menggunakan karyawan. Namun, dengan kata lain, kecerdasan buatan membuat lapangan kerja yang seharusnya dikerjakan oleh manusia akhirnya digantikan oleh komputer. Yang terakhir, memaksimalkan sektor kesehatan. Manfaat besar dengan keberadaan kecerdasan buatan juga dirasakan oleh sektor kesehatan. Pasalnya, saat ini sudah banyak sekali teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk menunjang dunia kesehatan. Misalnya seperti alat-alat yang mampu mendeteksi penyakit dan alat bantu. Yang terakhir, ada dampak buruk dari kecerdasan buatan. Yang pertama, ada berkurangnya lapangan kerja. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kecerdasan buatan yang dikerjakan oleh komputer dapat menggantikan kerja manusia sehingga lapangan kerja pun berkurang. Misalnya seperti penjaga parkir, penjaga tol, sampai teller bank. Yang terakhir, membuat manusia menjadi malas. Kecerdasan buatan justru bisa membuat manusia menjadi malas. Sebab segala aktivitas yang seharusnya dilakukan sendiri bisa dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Misalnya seperti alat-alat elektronik yang serba otomatis. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nahdiatul Latifah. Sebagai pemateri keempat akan membawakan materi tentang bentuk, kategori, dan contoh dari kecerdasan buatan. Yang pertama, bentuk kecerdasan buatan. Bentuk kecerdasan buatan itu ada 4, yaitu yang pertama, acting humanly. Bentuk ini pada dasarnya adalah kecerdasan buatan yang mampu melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Yang kedua, ada thinking humanly. Thinking humanly ini berarti suatu perangkat teknologi yang mempunyai sistem berpikir seperti manusia. Cara berpikir itu lantas membuat mereka dapat melakukan aktivitas seperti manusia. Yang ketiga, ada think rationally. Think rationally ini merupakan bentuk lebih lanjut dari thinking humanly. Jadi, sistem ini dikembangkan agar bisa berpikir secara rasional seperti manusia. Yang terakhir ada act rationally. Setelah mampu berpikir secara rasional, bentuk selanjutnya adalah act rationally, yaitu suatu pemecahan sistem di mana mereka tak hanya berpikir secara rasional, tetapi juga mampu berperilaku secara rasional, seperti menyadari benar atau tidaknya sesuatu. Yang selanjutnya adalah kategori. Kategori dari kecerdasan buatan itu ada 2, yaitu lemah dan kuat. AI lemah atau biasa disebut weak AI, dikenal juga sebagai AI sempit, adalah sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu, seperti asisten pribadi virtual. Contohnya adalah Apple Siri. Yang kedua ada AI kuat atau strong AI, dikenal juga sebagai kecerdasan buatan umum, yaitu sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Ketika disajikan dengan tugas khusus, sistem AI kuat dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah robot Sophia yang dikembangkan oleh Hansos Robotics. Yang terakhir itu adalah contoh dari kecerdasan buatan. Yang pertama adalah teknologi asisten virtual.
Teknologi asisten virtual ini berkembang antara lain yaitu Siri, Cortana, Alexa, sampai Google Assistant. Keempat jenis asisten virtual itu dibuat oleh perusahaan yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki kerja yang sama. Yang kedua itu teknologi Face ID. Face ID merupakan teknologi kecerdasan buatan yang telah berkembang di smartphone dan laptop. Cara kerjanya dengan mengidentifikasi wajah pengguna yang telah dihafalkan oleh sistem untuk membuka kunci. Yang ketiga ada mesin pencarian. Salah satu mesin pencarian yang paling banyak digunakan adalah Google. Dalam Google, kita akan diberikan rekomendasi halaman sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang terakhir itu adalah fitur chatbot. Fitur chatbot ini dapat ditemui di aplikasi-aplikasi tertentu. Digunakan sebagai pengganti layanan customer service. Jadi, chatbot akan membantu memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.